Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat ya? Mohon maaf untuk kali ini di hari pertama tatap muka terbatas Ibu tidak bisa hadir di tengah-tengah kalian karena kondisi Ibu sedang kurang sehat. Mudah-mudahan kalian yang hadir dan yang di rumah bisa belajar dengan baik dalam keadaan sehat pula. Baiklah, seperti biasa kita akan belajar biologi. Untuk kali ini kita akan belajar materi enzim dan metabolisme. Disimak ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mengidentifikasi sifat dan cara kerja enzim, proses katabolisme, dan proses anabolisme melalui percobaan. Yang kedua, menjelaskan sifat dan cara kerja enzim, proses katabolisme dan anabolisme meliputi bahan, proses, hasil, dan tempat berlangsungnya. Oke? Baiklah, kita lihat peta konsepnya. Pada materi ini, kita akan mengupas terlebih dahulu tentang enzim, namun kita juga akan mengupas terlebih dahulu pengertian dari metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Sedangkan pada enzim itu sendiri, kita nanti akan mengupas klasifikasi enzim, sifat-sifat enzim, inhibitor, komponen penyusun enzim, cara kerjanya, maupun faktor kerjanya. Sedangkan untuk materi katabolisme dan anabolisme nanti akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Baiklah, kita mulai dari pengertian metabolisme. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Metabolisme dibedakan menjadi dua macam reaksi, yaitu reaksi katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian, yaitu penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Dan reaksi ini akan menghasilkan energi atau disebut reaksi eksergonik. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi, sehingga disebut dengan reaksi endergonik. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat pengertian enzim. Apakah enzim? Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Ada yang tahu? Ya, enzim mengatalisis reaksi kimia dalam sel hidup tanpa mengalami perubahan secara kimiawi. Jadi, dia mempercepat reaksi kimia tetapi tidak ikut bereaksi. Itu yang disebut dengan biokatalisator. Setiap enzim bersifat spesifik bagi substrat yang diubahnya menjadi suatu produk tertentu. Ya. Jadi zat yang dipengaruhi oleh enzim itu disebut substrat, sedangkan hasil reaksi enzim dengan substrat disebut sebagai produk. Jelas ya? Oke, lanjut. Klasifikasi enzim. Ya. Yang pertama, enzim intraseluler. Ya, enzim intraseluler ini bekerja di dalam sel. Contohnya seperti enzim katalase. Nah, ini nanti akan kita praktekkan ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Sedangkan yang kedua adalah enzim ekstraseluler. Enzim ini bekerja di luar sel. Contohnya enzim yang dihasilkan oleh kelenjar enzim dan bermuara ke dalam saluran pencernaan makanan.
Contohnya adalah enzim-enzim pencernaan. Ini sudah dipelajari di kelas 11. Oke, lanjut ya. Berikutnya, kita lihat struktur enzim. Enzim terbagi menjadi dua komponen, yaitu apoenzim dan haloenzim. Apoenzim ini tersusun semata-mata dari protein, sedangkan haloenzim ini tersusun dari sebagian protein dan sebagian non-protein atau kofaktor. Ya. Yang non-protein tersusun dari gugus prostetik yang terikat kuat pada protein dan gugus koenzim yang ini tidak terikat dengan protein. Ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lihat sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim mengumpal jika dipanaskan, bahkan umumnya akan rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Ini akan kita buktikan pada saat kita sakit ya. Enzim yang pertama bekerja di dalam rongga mulut kita ini akan rusak pada saat kita demam. Suhu di atas 39, di atas 40 derajat Celcius. Enzim yang berada di dalam rongga mulut ini tidak bisa bekerja, sehingga kita tidak bisa merasakan makanan seperti orang normal. Ya. Yang kedua, enzim bekerja spesifik, hanya bekerja pada substrat tertentu. Ya, contohnya, kalian sudah belajar enzim di kelas 11. Contohnya, enzim yang bekerja pada substrat amilum. Dia tidak bisa bekerja pada substrat protein, ya. Nah, enzim itu diberi nama dengan akhiran substrat dengan ditambah akhiran ase. Sehingga enzim yang bekerja terhadap amilum namanya adalah amilase. Ingat ya. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Reaksi kimia dalam tubuh kita, jika tidak ada enzim yang bekerja, maka energi aktivasinya akan lebih tinggi daripada jika ada enzim. Ya. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Jadi reaksinya bisa bolak-balik ya untuk enzim ini. Yang kelima, diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Jadi walaupun hanya sedikit enzim, dia bisa bekerja terhadap substrat yang sesuai. Yang keenam, umumnya bekerja bolak-balik. Nah, tadi udah Ibu sebutkan ya, atau dua arah. Karena apa? Karena dia tidak bereaksi, jadi tidak berubah. Oke. Itu sifat-sifat enzim. Berikutnya, kita lihat bagaimana cara kerja enzim. Ya. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Jadi kalau dilihat diagramnya ya, kalian perhatikan untuk diagram yang tanpa enzim, ini yang garisnya tidak putus-putus, ini energi aktivasinya lebih tinggi daripada reaksi yang dengan enzim yang garisnya putus-putus ini. Ya, seperti itu ya. Jelas ya? Oke, lanjut. Lanjut, sekarang kita lihat cara kerja enzim. Ada teori yang menyatakan kerja enzim. Yang pertama adalah teori gembok dan anak kuncinya, atau disebut dengan lock and key teori. Teori ini menyatakan bahwa enzim memiliki bentuk sisi aktif yang sangat spesifik dan akan berikatan dengan substrat tertentu yang memiliki bentuk molekul yang sesuai.
Bisa digambarkan dengan gambar berikut. Enzim ini yang berwarna kuning memiliki sisi aktif yang bentuknya khas, ya. Dia hanya akan bisa bekerja terhadap substrat yang warna hijau ini yang memiliki permukaan yang pas dengan sisi aktif enzim ini, ya. Jadi seperti gembok, enzim ini dianggap sebagai gembok dan substrat ini dianggap sebagai anak kuncinya, sehingga akan menyatu menjadi enzim substrat kompleks. Nah, ini enzim sedang bekerja. Oke. Teori yang kedua adalah teori kecocokan induksi atau induksi pas. Pada teori ini dinyatakan bahwa enzim memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel dan akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substratnya. Bisa digambarkan? Perhatikan, enzim yang berwarna kuning ini memiliki sisi aktif yang bisa berubah. Dia bersifat fleksibel. Jadi menyesuaikan bentuk sisi substratnya. Ya. Kalian perhatikan, sisi aktifnya dengan sisi substratnya ini tidak memiliki bentuk yang sama atau yang pas. Tetapi karena sisi aktif enzim ini bisa menyesuaikan bentuk substrat, maka tetap terjadilah enzim substrat kompleks. Ya, ini enzim bekerja. Jelas ya? Ada dua teori gembok dan anak kuncinya, dan teori kecocokan induksi. Oke, lanjut. Ya. Sekarang kita lihat lebih jelas teori lock and key. Ya, seperti ini ibaratnya ya. Anak kunci ini adalah substratnya dan gembok adalah enzimnya. Kemudian dia akan membentuk kompleks lock and key kompleks. Kemudian terjadilah reaksi ya, seperti ini ya. Kemudian kalau dilihat lebih lanjut ya, ini kompleks antara substrat dengan enzim pada saat sisi aktifnya pas dengan substratnya. Kemudian setelah bereaksi, enzimnya tetap, kalian perhatikan, tetapi dia akan mengubah substrat menjadi produk. Nah, ini dua produk yang dihasilkan. Ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat ternyata enzim itu bisa dihambat kerjanya. Penghambat kerja enzim disebut dengan inhibitor. Ya. Ada dua macam inhibitor, yaitu yang pertama inhibitor irreversible. Inhibitor ini berikatan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Jadi enzimnya akan rusak. Kemudian yang kedua adalah penghambat inhibitor reversible. Ya, penghambat jenis ini akan berikatan dengan sisi aktif enzim secara lemah sehingga enzim dapat kembali seperti semula. Oke, masih penghambat kerja enzim. Kita lihat lebih jauh inhibitor reversible. Inhibitor ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu inhibitor reversible kompetitif. Artinya apa? Berkompetisi ya, inhibitor berkompetisi dengan substrat dalam mencapai sisi aktif enzim. Ya, dapat digambarkan seperti ini. Yang A ini adalah pada saat enzim bekerja secara normal ya. Dia bisa mengikat substrat pada sisi aktifnya sehingga akan menghasilkan produk. Kemudian yang B, jika ada inhibitor ya. Inhibitor ternyata lebih cepat terikat oleh enzim daripada substrat. Sehingga yang terjadi adalah enzim mengikat inhibitor. Substrat kalah cepat ya, kalah bersaing ya, sehingga substrat tidak dapat diuraikan, enzim tidak bisa bekerja.
atas. Oke, lanjut ya. Yang kedua, inhibitor reversible atau inhibitor reversible non-kompetitif. Ya, kita lihat pada ilustrasi ini. Yang atas ini adalah tanpa inhibitor, enzim dapat dengan mudah mengikat substrat pada sisi aktifnya, sehingga dia akan menghasilkan produk. Reaksi ini akan menghasilkan produk dari substrat yang diikat enzim tadi. Tetapi, jika ada inhibitor yang non-kompetitif, dia tidak berkompetisi dengan enzim. Tidak berkompetisi dengan substrat. Tetapi dia, inhibitor ini, akan melekat atau menempel pada sisi non-aktif enzim di sebaliknya, ya. Nah, dia melekat di sisi non-aktifnya, tetapi apa? Merubah struktur sisi aktif enzim, sehingga dia tidak bisa mengikat substrat. Tidak terjadi ikatan antara substrat dengan enzim. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kita lihat satu persatu. Yang pertama suhu, yang kedua derajat keasaman atau pH, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat konsentrasi substrat, yang kelima zat hasilnya atau produknya, aktivator dan inhibitor. Mari kita lihat dalam bentuk grafiknya. Ya, yang pertama, pengaruh suhu terhadap enzim dapat digambarkan dengan grafik berikut, ya. Semakin tinggi suhu bukan berarti semakin cepat enzim bekerja. Ada suhu optimum, ya. Jadi suhu terbaik dari enzim tersebut bisa bekerja. Kisarannya ini ya sebenarnya tidak sama ya antara makhluk hidup satu dan yang lainnya. Ini salah satu contoh. Suhu optimum ada di titik 40 derajat Celcius. Ya. Pada suhu rendah dia masih belum bisa cepat ya. Laju kerjanya belum cepat. Semakin tambah suhunya, semakin cepat laju kerjanya. Nah, pada suhu optimum ini puncaknya dia bekerja. Tapi pada saat penambahan suhu lagi, ditambah lagi suhunya, maka kerjanya akan menurun, bahkan nanti akan menjadi nol kembali. Karena semakin banyak yang rusak dan akhirnya rusak semua. Itu pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Pengaruh pH terhadap kerja enzim. Kita lihat pada kurvanya atau grafiknya. Oke, kisaran pH dari 0 sampai dengan 14 itu adalah ukuran pH ya. Dari pH 2 ini, perhatikan lajunya meningkat terus, naik terus sampai titik tertentu. Kalau kita lihat skalanya ada di titik 7. Nah, di pH netral inilah enzim bisa bekerja dengan optimal ya. Tapi begitu naik lagi pH-nya, basa, dia akan turun lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi baik suhu maupun pH ada titik-titik optimum untuk kerja enzim. Jelas ya? Oke. Berikutnya, pengaruh konsentrasi enzim terhadap kerja enzim. Kita perhatikan grafiknya ya. Dari yang ini adalah konsentrasi enzim, kemudian ini adalah kecepatan enzim. Jika konsentrasi enzim ditambah, maka kecepatan reaksinya akan meningkat, ya, terus meningkat. Nah, sampai pada titik tertentu,
semua substrat sudah terikat, walaupun konsentrasi enzim bertambah, maka kecepatan reaksinya akan berhenti atau tetap di titik itu. Ya. Jadi tidak kembali ke nol, tapi tetap di situ aja karena substrat sudah terikat atau sudah bereaksi semuanya. Oke. Jadi konsentrasi enzim pun berpengaruh terhadap kerja enzim. Oke, berikutnya pengaruh konsentrasi substrat terhadap kerja enzim. Kalau yang tadi sebelumnya pengaruh konsentrasi enzim terhadap kerja enzim, ya. Ini kalau kita lihat kurvanya hampir mirip ya. Hanya bedanya apa? Sumbu X-nya ini adalah untuk konsentrasi substrat. Kalau tadi konsentrasi enzim, ya. Sekarang kita lihat jika substratnya ditambah terus, maka kecepatan reaksinya akan bertambah. Tapi pada titik tertentu, pada saat sisi aktif semua enzim sudah bekerja semua, artinya apa? Si substrat sudah tidak dapat tempat lagi di sisi aktif enzim. Maka apa? Ini akan berhenti di sini, konstan terus. Bisa dipahami? Ya. Jadi pada saat semua sisi aktif enzim bekerja, substratnya ditambah lagi, maka kecepatan reaksi akan tidak bertambah. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Baik, kalau sudah bisa dipahami. Oke, yang terakhir ada evaluasi. Ada 4 soal saja. Ini coba. Ini juga masih berkaitan dengan materi kelas 11. Yang pertama, sebutkan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Oke, jawaban kalian apa? Ada berapa macam? Ya, yang pertama adalah karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, vitamin. 5, mineral. Yang keenam, air. Betul nggak? Ya, silakan dikoreksi ya. Ini materi kelas 11. Ya, air itu termasuk makanan karena masuk ke dalam mulut kita. Oke. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Diserap dalam bentuk apakah zat-zat makanan tersebut oleh usus halus kita? Maaf, ada salah ketik nih ya. Ya, dari karbohidrat sampai dengan air. Apakah semuanya langsung bisa diserap? Tentu saja tidak. Ada yang harus diubah dulu atau diproses oleh enzim, dan ada yang langsung bisa diserap. Sekarang, mana yang langsung bisa diserap? Dari 6 jenis zat makanan tersebut. Ya, yang pertama apa? Air, jelas. Kemudian vitamin dan mineral. 3 jenis zat makanan tersebut bisa langsung diserap oleh usus halus kita. Ya, tapi karbohidrat, protein, dan lemak harus dibongkar dulu oleh enzim. Ya. Siapa masih ingat karbohidrat diserap dalam bentuk senyawa apa? Ya, karbohidrat itu ada 3 gugus penyusunnya. Monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Mana yang bisa diserap langsung adalah yang paling sederhana, monosakarida. Dalam bentuk apakah monosakarida itu? Ada 3 macam, kalau kalian masih ingat. Apa itu? Glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Oke, jadi kalau kita makan polisakarida atau disakarida, belum bisa diserap, maka harus diubah dulu menjadi monosakarida. Oke, paham ya? Ini materi kelas 11 loh ya. Sekarang kalau yang protein diubah dalam bentuk apa? Oleh siapa? Nah,
Kalau karbohidrat tadi oleh bermacam-macam enzim karbohidrase, kalau protein enzimnya adalah enzim protease, nama enzim adalah dari nama substrat yang dikerjakan ditambah akhiran ase. Enzim protease mengubah protein menjadi asam amino. Ya. Lalu yang ketiga, lemak. Enzim apa ini? Substratnya lemak. Maka nama enzimnya adalah lipase. Lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Baru bisa diserap. Ya, diulang ya. Jadi karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida, bisa glukosa, fruktosa, atau galaktosa. Protein diserap dalam bentuk asam amino, dan lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Ya, silakan dikoreksi jawaban kalian. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 3. Sebutkan 5 macam enzim yang dihasilkan oleh kelenjar enzim kita. Nah, ini materi kelas 11. Silakan dibuka kembali. Dari mulut, enzim apa? Petialin. Kemudian di lambung ada enzim apa? Ya, ada renin. Ada apa lagi di situ? Ada HCl. Ada apa lagi di situ? Silakan dibuka kembali ya. Kemudian di bawah lambung ada kelenjar pankreas. Apa saja yang dihasilkan? Ada protease, ada karbohidrase, ada lipase. Kemudian usus halus juga menghasilkan enzim. Silakan dibuka kembali. Oke, jangan lupa dicatat. Yang keempat, jelaskan bagaimana enzim-enzim tersebut mengubah zat makanan menjadi siap diserap oleh usus halus. Ibu contohkan salah satu zat makanan, nanti yang lain kalian buat sendiri ya. Salah satunya, kalau kita makan nasi, karbohidrat kan? Karbohidrat yang terkandung dalam nasi itu dalam bentuk senyawa apa? Polisakarida, yaitu amilum. Maka harus diubah dulu, harus diproses dulu oleh enzim. Di mulut ada enzim petialin, mengubah amilum, karbohidrat dalam bentuk amilum, menjadi senyawa disakarida, maltosa. Masuk ke kerongkongan, ke lambung belum diproses, di usus halus diproses oleh enzim maltase. Ya, diuraikan menjadi apa? Siapa masih ingat? 2 molekul glukosa. Nah, sudah jadi 2 molekul glukosa oleh usus halus, diseraplah glukosa tersebut. Nah, itu kalau karbohidrat. Bagaimana kalau protein? Bagaimana kalau lemak? Coba kalian uraikan di nomor 4 ini, yang protein dan lemak. Bisa ya? Oke. Yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan maksimal, dan tolong direvisi lagi jawaban-jawaban kalian yang belum benar ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.